Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal-soal latihan SNBT pengetahuan kuantitatif ya. Kita akan fokus ke satu materi yaitu persamaan kuadrat, lebih fokus lagi ke submateri tentang faktorisasi. Untuk materi PDF-nya nanti akan Mimin lampirin di deskripsi atau di komen, bisa kalian cek nanti untuk mengunduhnya atau dalam videonya akan Mimin buat. Nah, nanti mungkin bisa diakses dengan klik video di sini mungkin nanti ya. Akan Mimin letakkan di sini. Oke, sekarang kita mulai aja dengan soal yang pertama. 6x kuadrat min 12x sama dengan 0. Nah, ini kan dia bentuk persamaan kuadrat. Kalau kita punya bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0. Dia ini tipe yang c-nya 0 ya. Caranya adalah kita gunakan konsep faktorisasi faktor sekutu. Jadi 6x kuadrat min 12x sama dengan 0. Berapa faktor sekutunya? Dari 6x kuadrat dan min 12x. Dia adalah 6x ya. 6x kuadrat dibagi 6x dia adalah x, min 12x dibagi 6x dia min 2. Nah, udah punya nih 6x kali x min 2 sama dengan 0. Kalau ada perkalian hasilnya 0, maka salah satunya 0 yaitu 6x sama dengan 0 atau x min 2 yang sama dengan 0. Nah, begini berarti 6x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 0. Yang ini x-nya sama dengan 2. Nah, solusi itu tak lain tak bukan sama dengan akar-akarnya ya. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat berikut adalah 0 dan 2 atau yang A. Nomor 2. Jadi sekarang solusi dari persamaan 25 min 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau tadi adalah bentuk persamaan kuadrat yang C-nya 0, kalau ini adalah yang B-nya 0 ya. Kalau kita ingat bentuk umum persamaan kuadratnya. Nah, yang seperti ini gimana? Kalau kita pakai faktor sekutu yang kayak gini, kita bisa pakai bentuk identitas yang sangat umum, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Dia jadinya apa? Dia bisa difaktorkan menjadi A min B dikali dengan A plus B. Ini bisa dibolak-balik ya, bisa A plus B kali A min B atau dibalik gitu. Karena perkalian berlaku sifat komutatif ya. Nah, 25 itu berapa kuadrat? 25 itu kan dia 5 kuadrat ya. Nah, 4x kuadrat dia itu tak lain tak bukan adalah 2x yang dikuadratkan. Gini kan. Berarti dia bisa difaktorkan menjadi apa? 5 min 2x kali 5 plus 2x sama dengan 0. Kalau udah sama kayak tadi, 5 min 2x yang sama dengan 0 atau 5 plus 2x yang sama dengan 0. Berarti nanti 5 sama dengan 2x atau x-nya adalah 5 per 2. Yang ini nanti jadinya x-nya adalah min 5 per 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 3. Akar-akar dari persamaan 1 min 6 per x plus 9 per x kuadrat sama dengan 0 adalah berapa? Oke, dia ini cukup unik karena variabelnya sebagai penyebut ya. Nah, kalau kayak gini kita gampang aja, kita kaliin aja dengan x kuadrat di kedua ruas. 1 kali x kuadrat dia adalah x kuadrat min 6 per x kali x kuadrat dia adalah min 6x. 9 per x kuadrat dikali x kuadrat adalah 9. 0 dikali ini tetap 0 ya. Jadi kita punya kayak gini. Nah, ini dia adalah persamaan kuadrat yang A, B sama C-nya enggak 0, tapi A-nya adalah 1 ya. Nah, kalau kayak gini kita cukup perhatikan apa? Koefisien dari B ini kan ya. Sama ini kan ya. Kita cari apa? Kita cari dua bilangan. Misalkan aja ya. X1 sama X2 gitu.
Kalau dijumlahkan mereka harus sama dengan koefisien dari B, yaitu min 6. Kalau dikalikan, dia harus sama dengan ini, 9. Nah, tinggal cari aja berapa bilangannya. Berapa kali berapa hasilnya 9 kalau dijumlahkan min 6. 9 itu kan dia 3 kali 3, min 3 kali min 3, 1 kali 9 atau min 1 sama min 9 ya. Kalau jumlahkan min 6 adalah min 3 sama min 3 ya. Berarti ini jadinya adalah X min 3 dikali sama X min 3. Berarti ya karena sama aja berarti X min 3 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 4. Solusi dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min x min 15 sama dengan 0 adalah berapa? Nah, kalau ini dia adalah mirip dengan bentuk yang sebelumnya, tapi dia ada koefisien dari A-nya bukan sama dengan 1. Jadi dia di sini A-nya 2 ya. Bisakah kita membagi sedemikian hingga nanti A-nya bernilai 1, tapi nggak ada bentuk pecahan? Nggak bisa ya. Nanti kalau kita bagi 2 kan nanti dia jadi x kuadrat min setengah x min 15 per 2 gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengerjakan tipe yang seperti ini. Ini adalah tipe yang Mimin pakai, yaitu pakai pertama, kalikan dulu A dan C. A dan C-nya berapa? 2 dan min 15 ya. Berarti A kali C dia adalah min 30. Nah, setelah itu apa? Cari X1, jangan X1 dulu, kita belum ketemu. Cari dua bilangan, P dan Q. Nah, sedemikian hingga kalau tadi kita kan gini, yang dijumlahin tetap sama dengan koefisien dari B-nya, yaitu sama dengan B gini ya. Lalu nanti, nah P kali Q-nya ini bukan C, tapi apa? Sama dengan A kali C. Sehingga di sini menjadi P plus Q, dia harus sama dengan min 1. Nah, P kali Q, dia harus sama dengan min 30. Nah, berapa? Min 6 sama 5 ya. Berarti kita akan punya P sama dengan min 6. Lalu Q-nya sama dengan 5. Bebas, boleh kalian bolak-balik. Lalu gimana? Apakah langsung jadi X min 6 dan X min 5? Enggak, gini dulu. Kita tuliskan dulu aja. 2x kuadrat min x min 15 sama dengan 0. Jadi ini langkah pertamanya ini ya. Kalian pahami dulu. Nah, setelah ke sini, baru beralih ke sini. Oke. Kita kan punya P sama Q-nya min 6 sama 5. Nah, min 1 yang di sini nyatakan dalam ini, min 6 dan 5, yaitu 2x kuadrat. Nah, min 1 ini adalah nyatakan dalam min 6 dan 5 atau min 6x plus 5x min 15 sama dengan 0. Untuk detailnya Mimin bahas di konsepnya ya, video konsep nanti. Kenapa kayak gini. Lalu apa? Kumpulkan. Yang mana? Yang dua suku pertama depan dengan dua suku belakang. Setelah dikumpulin diapain? Faktorkan dengan faktor sekutu. 2x kuadrat dan min 6x, faktor sekutunya adalah 2x ya. Didapat x min 3. Nah, yang belakang sama, lakukan proses sama dengan yang depan ini dengan tujuan apa? Nanti dapat faktor yang sama yaitu x min 3. Di mana ini kita faktorkan 5-nya ya. Nanti kan 5x bagi 5x min 15 dibagi 5 adalah min 3. Nah, kalau udah ini dia punya, ini kan jadi awalnya 1, 2, 3, 4 suku. Sekarang kita punya 1, 2 suku. Dan dia punya faktor yang sama yaitu x min 3. Faktorkan x min 3-nya. Nah,
2x kali x min 3 dibagi x min 3 adalah 2x. 5 kali x min 3 dibagi x min 3 adalah 5. Nah, kita udah punya faktornya. Kalau ragu, kalian lihat lagi. Coba kalau kalian kembalikan. 2x dikali x min 3 itu kan sama dengan ini. 2x kali x min 3. Lalu 5 dikali x min 3 kan sama dengan ini. Atau kalau kalian jabarkan 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali min 3, min 6x. 5 kali x, 5x. 5 kali min 3, min 15. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini udah ketemu faktornya nih. Berarti tinggal x min 3 sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3. Yang ini 2x plus 5 sama dengan 0 atau x-nya adalah berapa? Min 5/2. Jadi min 5/2 dan 3 yang C ini ya. Nomor 5. Solusi dari persamaan 2x min 5 kuadrat min 8 1 sama dengan 0 adalah berapa? Nah, ini dia kan masih belum ada belum bentuk yang paling sederhana. Ini masih ada bisa dijabarkan. Ini juga ada min 81. Tapi kita nggak harus menjabarkan bentuk ini untuk mencari solusinya. Kita bisa kayak gini aja. Min 81-nya. Nah, 81 itu sama dengan berapa kuadrat? 81 kan sama dengan 9 kuadrat kan ya. Berarti ini kita tuliskan menjadi 2x min 5 kuadrat min 9 kuadrat sama dengan 0. Ingat bentuk apa yang kayak gini? Ada kuadrat dikurangi kuadrat. Ya, ini tak lain tak bukan adalah bentuk yang kayak gini kan. A kuadrat min B kuadrat. Yang mana bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Gini kan ya. Berarti ini adalah 2x min 5 min 9 dikali dengan 2x min 5 plus 9. Atau 2x min 14 2x plus 4 ya. Nah, berarti 2x min 14 sama dengan 0 atau x-nya adalah 7 dan 2x plus 4 sama dengan 0 atau x-nya adalah berapa? Min 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang min 2 dan 7. Nah, tapi kalau kalian nggak mau pakai cara ini, bisa kalian jabarkan juga. Nanti akan ketemu hasil yang sama. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, ini nomor 6 mirip dengan nomor berapa tadi ya? 4 ya. Jadi pertama apa? Kita cari A kali C. Berapa A kali C? Min 15 ya. Lalu apa? Cari P sama Q. Dengan P plus Q adalah 14. Dan P kali Q sama dengan A kali C atau min 15. Berapa? Kali berapa? Min 15 dijumlahkan 14. 15 dan min 1 ya. Berarti setelah itu apa tadi? 3x kuadrat plus 14x min 5. Apa yang kita ubah? 14-nya ya menjadi. Nah, oh iya, nggak ada pola tertentu. Jadi kalian bisa buat kayak gini. Kan nanti kita nyatakan dalam min x dan plus 15 ya, atau 15x min x min 5 kayak gini. Atau kalian juga bisa kayak gini kok, dibalik gitu. 3x kuadrat min x plus 15x min 5. Hasilnya akan sama. Kita akan buktikan ya, oke. 3x kuadrat dan 15x faktor sekutunya adalah berapa? 3x ya. Dimana nanti ini jadi x plus 5. Yang ini keluarkan min 1-nya jadi x plus 5 ya. Nah,
ada yang sama yaitu X plus 5. Faktor keduanya adalah ini samain ya, 3X min 1. Nah, kalau ini gimana? Sekarang kita kan punya ini, 3X kuadrat min X. Faktor sekutunya adalah X saja kan. Tinggal 3X min 1. Yang ini faktor sekutunya adalah berapa? 5 ya. Tinggal 3X min 1. Yang sama adalah 3X min 1. Sisanya adalah X plus 5. Nah, sama kan? Jadi nggak ada aturan buat meletakkan ininya, bebas. Hasilnya akan sama. Nah, berarti kalau X plus 5 kali 3X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 5. Atau X-nya adalah 1/3 ya. Yang mana? Wait. Apakah ada yang keliru? Harusnya min 5 dan 1/3 ya. Atau ada yang keliru? Kita cek lagi coba. Benar. 3X kuadrat plus 14X min 5. Oke. Harusnya bentar, 3X kuadrat plus 15X min X min 5. Oke. Min 1. Harusnya min 5 sama 1/3 ya. Di opsi nggak ada. Mungkin yang ini cuma mimin typo ya. Mungkin ya. Harusnya ini adalah min 5 dan 1/3. Oke, maaf ada typo ternyata. Kalau 1/3 kita letakkan ke sini. Bentar. 1/3 kuadrat 1/9. Oke, 1/3. Lalu ini 1/3. 14/3. Ini adalah min 15. Iya benar. Jadi ya typo. Maaf ya. Jawabannya adalah min 5 dan 1/3. Harusnya yang B. Oke, lanjut ke nomor 7. Solusi dari persamaan berikut adalah oke. Ada X min 2 kali 3X plus 5 sama dengan X kali X min 2. Oke, nah cara pertama kita bisa faktorkan kita jabarkan ya. Jadi ini kita X kali 3X, lalu X kali plus 5 dan seterusnya. Lalu ini juga sama, lalu kita jadiin persamaan kuadrat gitu. Atau kita bisa gini. Ada yang sama kan di sini. X min 2 sama X min 2. Ketika X sama dengan 2, maka apa? Jadinya adalah 0 kali berapa ini? Ini kan 3 kali 2, 6, 11. Sama dengan 2 kali 0. Sama kan ya? Sehingga apa? Nanti 0 sama dengan 0. Berarti apa? X sama dengan 2 ini adalah solusi. Gitu ya. Oke, dah. Nah, lalu apa? Kita bisa coret karena ini kan sama. Nah, kita bagi X min 2 di kedua ruas. Kita tinggal punya apa? 3X plus 5 sama dengan X atau 2X sama dengan min 5 atau X sama dengan berapa? Min 5/2. Jadi solusinya adalah 2 dan min 5/2 atau yang C ya. Ini akan sama kalau kalian jabarkan. Ini cara sedikit cepatnya aja. Kita biarkan dalam bentuk faktor. Lalu kita kerjakan. Oke, jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 8. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar ini, lalu X1 lebih dari X2. Oke. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1 ya, dan B sama C-nya nggak 0. Berarti apa? Kita cari X1 plus X2, dia sama dengan koefisien dari B atau min 5. Lalu cari X1 sama X2 yang sama dengan min 24. Berapa? Min 24 itu yang pertama ada min 6 kali 4. Bukan ya. Lalu ada min 4 kali 6 juga bukan.
12 kali 2, wait, taruhin aja ya. 24 itu kan dia 1 kali 24. 2 kali 12. Lalu kalau 3, nah 3 sama 8 ya. Min 3 kali 8 atau min 8 kali 3. Oke, ini berarti kita dapatkan yang ini ya. Atau kita dapatkan di sini X kuadrat min 5. X min 24 sama dengan 0. Akar jadi min 5 berarti yang besar yang 8 ya. Nah, kayak gini. Atau kita dapatkan X sama dengan 8 serta X sama dengan min 3. X1 lebih dari X2 berarti X1-nya itu 8, X2-nya itu yang min 3 ya. Berarti 2 kali X1, 2 kali 8 minus 3 kali min 3 adalah 16 plus 9 ya. Atau 25. Jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi. Nomor 9. Sama kayak tadi, X1, X2, X1 kurang dari X2 kalau sekarang. Nah, persamaannya yang ini ya, 2X kuadrat min 2X min 12 sama dengan 0. Nah, ini A-nya kan nggak sama dengan 0. Langkahnya kan agak panjang tadi. Tapi ingat, ini bisa kita bagikan ya. Kita punya 2X kuadrat min 2X min 12 sama dengan 0. Kalau kita kalikan semua dengan setengah atau kita bagi 2 semuanya, dapat apa? X kuadrat min X min 6 ya, sama dengan 0. Nah ini kan kalau X sama dengan 1 lebih gampang kan, kita tinggal cari apa? Cari aja X1 ditambah X2 hasilnya adalah min 1. Lalu X1 kali X2 hasilnya adalah min 6. Di mana mereka adalah min 3 sama 2 kan ya. Nah berarti dapat X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 2. X1 kurang dari X2 berarti X2-nya yang 3 ya. X1-nya yang min 2. X1 min X2 berarti dia min 2 min 3 ya. Atau jadinya min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat adalah 25 atau yang C ya. Oke, last but not least, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0 adalah M dan N, maka nilai dari M kuadrat plus N kuadrat adalah berapa? Oke, berarti cari aja akar-akarnya. Nah, karena A sama dengan 1, berarti ini tinggal, nah kan udah jelasin nih M dan N, berarti cari aja. M plus N dia harus berapa? Min 6 ya. Lalu M kali N dia harus berapa? 5. Nah, kalian bisa cari M sama N-nya. Tapi, ada juga cara lain. Tapi lebih simpel kayak gini kayaknya ya. M kali N 5, M tambah N 6. Berarti M-nya kan nanti bisa min 1, N-nya yang min 5, atau M-nya yang min 5, N-nya yang min 1. Tapi karena M kuadrat tambah N kuadrat dia nggak berpengaruh ya. Bagaimanapun pilihan kita. Maka dapat apa? 1 tambah 5 atau min 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat atau 1 plus 25. 26. Jadi jawabannya adalah yang D. Atau kita bisa pakai cara alternatif kayak gini. M plus N kan sama dengan min 6. Ini kalau dikuadratkan, M plus N kuadrat itu kan sama dengan apa? M kuadrat ditambah 2M N tambah N kuadrat kan ya. M plus N
tadi kan min 6 dikuadratin berarti adalah min 6 kuadrat ya, M kuadrat. Nah, M kali N tadi adalah berapa? 5 kan. Nah, ini 36 M kuadrat tambah 10 tambah N kuadrat. Berarti ini 36 kurangi 10, 26 sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, sama kan ya? Ada banyak sekali cara. Cuma karena kita fokus di sini faktorisasi, berarti bisa pakai yang ini ya. Jadi jawabannya adalah 26. Oke, seperti itu untuk materi persamaan kuadrat khususnya tentang faktorisasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lain.